sudah sampai kepada surat Al-A'raf ayat yang ke-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati. Setelah Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah dua hal, pengampunan dan kasih sayang, ighfir lana warhamna, maka beliau melanjutkan permohonannya, waktub lana, ya Allah, tentukan untuk kami, takdirkan untuk kami, mudahkan untuk kami, berikan kepada kami fi hadhihi dunya hasanatan, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat. Inna hudna ilaika, kami semuanya tobat kembali kepadamu. Qala, Allah menjawab, hambanya memohon. Nabi Musa mengajak pengikut beliau untuk memohon kepada Allah, memohon agar Allah memberikan kepada mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Qala, Allah menjawab, adzabi usibu bihi man asya, aku punya hukuman, punya siksa, dan akan aku timpakan hukuman itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Yang Allah kehendaki saja yang akan mendapatkan hukuman dari Allah, baik itu hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Kalau Allah menghendaki hukuman, maka akan terjadilah hukuman. Biarpun seorang hamba melakukan dosa, kalau Allah tidak menghendaki untuk menjatuhkan hukuman, maka tidak akan Allah timpakan kepada mereka. Dan hukuman Allah atas dasar keadilan, dan pahala Allah atas dasar karunia dan rahmat. Artinya jika Allah menjatuhkan hukuman, tidak ada Allah memberikan hukuman kepada yang tidak bersalah. Pasti karena sebuah kesalahan lalu Allah berikan hukuman kepada mereka. Kemudian, dan Allah sesuai dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah sangat mungkin memaafkan orang yang bersalah, tapi tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Biarpun kalau Allah mau menghukum orang yang bersalah adalah sah, karena tidak ada yang boleh mengatur Allah, tapi Allah akan memberikan hukuman hanya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang bersalah. Wa rahmati, adapun rahmatku wasi'at kulla syai', kalau kasih sayangku akan aku timpakan, berikan kepada segalanya. Jadi kalau hukuman itu terbatas kepada orang yang melakukan kesalahan, mungkin ada berita bahwa ada orang tidak bersalah tapi tertimpakan musibah kepadanya, maka ketahuilah jika hamba tersebut bukan orang yang bersalah, maka musibah yang Allah timpakan kepada hamba tersebut bukanlah hukuman, akan tapi untuk mengangkat derajatnya, untuk memuliakan hamba tersebut, sehingga seorang yang beriman itu semuanya adalah dalam keadaan baik, enggak ada jeleknya. Ajaban li amri ummati anna amrahu kullahu khair, aku terheran dengan urusan umatku, segala urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar, kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka baiklah bagi hamba tersebut. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, dia sabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, kebaikan ini enggak ada kecuali orang yang beriman. Maka jika hamba itu adalah hamba yang beriman, kok ditimpakan musibah kepadanya di dunia, maka itu kalau bukan pengurangan musibah di akhirat, adalah pengangkatan derajat nanti di akhirat, atau Allah akan siapkan pahala yang berlipat dari pahala kesabaran tersebut.
Adapun rahmat Allah itu wasiat kulla syai', akan Allah berikan kepada siapapun, biarpun orang itu membangkang kepada Allah, kafir, diberi Allah kenikmatan. Kenikmatan ada cinta dengan pasangannya, kemesraan dalam keluarganya, bahagia di saat mendapatkan anak, senang di saat dapat duit dan sebagainya. Bahkan dalam kemaksiatan pun diberi kesenangan, biarpun maksiat, termasuk bagian dari rahmat Allah adalah kesenangan yang Allah berikan. Tapi Allah tidak ridho kepada mereka. Tapi kalau hukuman hanya berlaku untuk orang yang bersalah, tapi kalau rahmat bisa saja diberikan kepada orang yang bersalah sekalipun. Termasuk diberikan kepada orang yang bermaksiat. Fir'aun mendapatkan rahmat Allah, Fir'aun nggak pernah sakit. Tapi di akhir di dunia saja, bedanya kalau orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia itu akan mendapatkan rahmat Allah di dunia. Sehingga kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kebaikan itu akan Allah balas. Tapi balasannya hanya di dunia, bukan di akhirat. Maka sangat salah orang yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia berbuat baik nanti dia akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Itu orang yang sesat di dalam berpikir, bahkan keluar dari iman. Ada satu orang yang mengatakan, dan semoga Allah mengampuni dan berikan kesadaran kepadanya, cuman sayangnya orang-orang begitu itu akan dibesarkan dalam lingkungan agama, padahal dia telah melakukan kesesatan dalam akidah, mengatakan bahwa orang di luar Islam kalau berbuat baik dia nanti di akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan. Ini adalah sesat, bahkan kalau dia kini keluar dari iman, kafir. Kafir, tidak ada. Hati-hati. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kul hiya, katakanlah, surga itu lilladzina amanu fil hayati dunya. Kebaikan, surga atau rahmat, kasih sayang Allah diberikan, bukan surga, kasih sayang secara umum, iya, kasih sayang, kenikmatan untuk orang yang beriman di dunia bersama orang kafir juga. Tapi khalisatan, hanya khusus untuk orang beriman yaumul qiyamah, di hari kiamat. Nggak ada. Dan orang Islam nggak perlu memaksakan. Sampai tidak tahu apa yang dimaksud oleh sekelompok orang yang dia mengaku dirinya seorang Muslim. Katanya dia punya ilmu, mungkin seorang mukmin Muslim, memaksa orang di luar Islam pun nanti mendapatkan juga kenikmatan nanti di akhirat. Kok dia maksa? Wong mereka sendiri nggak pernah minta kepada Tuhan kita kok. Ajib sekali, aneh. Mereka punya Tuhan-Tuhanan sendiri, kok biar Tuhannya sendiri yang ngasih surga. Kenapa kok kita paksain? Ini memang kadang orang kalau sudah keblinger dalam pemahaman itu aneh. Kenapa kok harus memaksakan keyakinan bahwasanya Tuhan kita Allah akan berikan nikmat kepada mereka? Sudah dikatakan tidak. Ini bukan merendahkan kepada mereka. Memang mereka tidak percaya dengan Allah dan Nabi Muhammad kok. Kenapa dia mengharapkan surga Allah dan surga Nabi Muhammad? Kecuali mereka percaya kepada surga Allah dan surga Nabi Muhammad. Ini adalah beberapa pemikiran yang hadir di negeri ini, yang bahkan muncul dari orang yang katanya kelompok ahli sunnati wal jamaati, tapi pemikiran sesat. Dan itu silsilah pemikiran sesat yang jauh daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang mengucapkannya, tinggalkan dia. Karena apa? Omongan, mengeluarkan mereka dari iman. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang mendapatkan surga. Ini harus kita yakini. Loh, agama yang lain gimana? Urusan mereka tidak minta kepada Allah surga kok. Biarkan. Mereka punya surga-surgaan buatan sendiri, hayalan mereka sendiri, biarkan. Mereka menganggap surga kita hayalan kok. Mereka akan tertawa. Bahkan mungkin kalau seandainya dia bisa dialog dengan Ustadz ini, berkata, ya Ustadz, aneh nggak butuh sama surga ente. Mungkin ngomong begitu. Kenapa Ustadz ini maksain? Yang punya kisah nirwana dan sebagainya, macam-macam, itu gak akan mau, akan berkata, aneh lebih mau dengan surga Tuhan anak daripada Tuhan ente. Akan ngomong gitu, ngapain dipaksain? Itulah kebodohan orang yang mengaku dirinya adalah iman, tapi ternyata imannya kropos. Kenapa? Pergaulan dalam pemikiran yang salah. Ada silsilah kesesatan. Silsilah kesesatan yang membahayakan sekali. Mengaku Islam, tapi mereka keluar jauh dari Islam. Sengaja kami hadirkan di sini adalah isyarat adabi. Kalau rahmat Allah, ya akan diberikan kepada Allah siapa? Wasiat kulla syai' di dunia, tapi di akhirat
Hanya untuk orang yang beriman saja rahmat Allah berikan. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ini rahmat khassah yang ada di akhirat nanti. Rahmat khassah yang ada di akhirat. Yang dikatakan khalisatan yaumal qiyamati untuk orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamati. Itu apa? Sa'aktubuka akan aku tentukan kenikmatan rahmatku nanti di akhirat. Lilladzina yattaquna, mereka yang bertakwa, yu'tuna zakata, bayar zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, yang beriman kepada firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Loh, mereka tidak beriman, kok mau dikasih rahmat di akhirat? Itu bagaimana ini ya Ustaz? Sebetulnya dia terpengaruh dengan istilah masalah toleransi, hidup bersama dan sebagainya. Hidup bersama tidak harus menyamakan suatu yang tidak sama. Bahkan kalau kita sadar perbedaan kadang untuk saling melengkapi kok. Saling melengkapi. Tidak harus sama-samakan. Istilah toleransi segala macam. Sampai akhir hari ada hal-hal yang sangat jauh dari petunjuk agama. Kalimat-kalimat yang muncul dari lisan-lisan orang yang dinobatkan oleh pengikutnya sebagai seorang alim, akan tapi sering membuat keresahan di dalam masyarakat. Ini berbahaya sekali. Sa'aktubu, aku tentukan, aku pastikan rahmat tersebut lilladzina yattaqun, mereka yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah dengan menjauhi larangannya, karena setiap larangan yang dilanggar akan membuahkan musibah, membuahkan keharaman, membuahkan dosa, membuahkan hukuman. Wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Terus siapakah mereka itu orang yang beriman? Ini beriman pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan berlaku juga rambu-rambu itu kepada orang yang datang bersama Nabi Muhammad SAW atau setelah Nabi Muhammad. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Dari mereka orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa itu akan digolongkan sebagai orang yang selamat. Karena mereka beriman kepada Nabi Musa. Beriman kepada Taurat. Tobat tadi, memohon kepada Allah. Menjadi orang yang bertakwa, membayar zakat, beriman kepada firman-firman Allah. Dan itu kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad, mereka pun menyambut Nabi Muhammad. Jadi agama oleh Allah memang ada kesinambungan, bukan saling bertentangan. Jadi akidah yang dibawa oleh Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa adalah sama akidahnya. Jadi agama yang datang setelah Nabi Musa dan Nabi Isa adalah tidak bertentangan. Itu kasih sayang Allah. Artinya apa? Bagi orang yang beragama, bagi kaum orang Yahudi mengikuti agama mereka, agamanya Taurat, di saat melihat Injil langsung, karena tidak akan bertentangan. Ada kesinambungan. Jadi antara Taurat dengan Injil ada kesinambungan. Bukan bertentangan. Bukan yang boleh di Taurat lalu tidak boleh di Injil, enggak. Ada kesinambungan. Begitu juga yang ada di Taurat dan Injil ada kesinambungan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Serasi. Nah, mereka itu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi khususnya karena ini umat Nabi Musa, mereka akan digolongkan sebagai orang yang selamat kalau mereka itu adalah beriman kepada firman-firman Allah yang ada di Taurat itu sendiri. Dan takut kepada Allah, membayar zakat sesuai dengan aturan yang ada pada saat itu. Alladzina yattabi'una ar-rasula, mereka mengikuti nabiina. Pada akhirnya datang Nabi Muhammad dan dihadirkan Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan agama Yahudi. Karena membawa agama penyempurna. Karena beliau Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, menyempurnakan semua dari risalah sebelumnya, bukan menghapus. Menyempurnakan. Bukan bertentangan. Dan ciri orang tersebut adalah al-ummi, nabi yang tidak bisa baca. Ingat sebagian orang belum bisa faham makna ummi di sini, seolah-olah makna ummi adalah kelemahan bagi nabi. Tidak. Membaca bukan sebuah keistimewaan. Anak umur 4 tahun sudah bisa baca. Akan tapi Allah jadikan Nabi Muhammad ummi, padahal baca itu adalah hampir mudah bagi siapa saja. Akan tapi nabi oleh Allah dibuat tidak bisa membaca adalah sebagai mukjizat. Kasih sayang Allah lagi-lagi kepada umat ini.
Agar tidak menuduh Nabi Muhammad ngarang. Kalau Nabi Muhammad penulis handal, orang akan berkata, kau penulis Muhammad, kau bohong, kau mengarang. Tapi semua orang Mekah tahu Muhammad tidak pernah menulis. Bagaimana akan dikatakan Nabi Muhammad belajar ngintip dari ilmunya orang dari Romania dan sebagainya? Jadi sengaja Allah buat seperti itu. Ini tanda kasih sayang Allah kepada umat ini. Jadi oh iya, Nabi Muhammad nggak bisa membaca. Maka waktu malaikat Jibril Iqra, jawabannya ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Aku tidak membaca, tidak bisa membaca. Bukan seperti yang dirubah oleh sebagian orang yang ingin merubah ini, apa yang aku baca? Masa ma'ana biqari artinya apa yang aku baca? Kalau yang apa yang aku baca, Nabi Muhammad bisa membaca. Bukan madza aqra, bukan. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Dua kali. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca adalah dengan sengaja Allah buat seperti itu. Kenapa? Untuk memudahkan umat ini untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena pun demikian, Nabi Muhammad masih dituduh karena Nabi Muhammad waktu bergaul, waktu pergi ke Syam, ketemu dengan rahib-rahib yang ada di sana lalu belajar. Atau Nabi Muhammad mengintip buku-buku lalu menulis seperti itu. Tidak, Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi bisa mentalqin, bisa mendikte sahabatnya Al-Quran dengan rinci dan tidak salah. Bahkan dengan kalimat yang sangat agung menantang pembesar-pembesar Arab, pakar-pakar pujangga hebat untuk membuat satu ayat sama dengan Al-Quran, nggak ada bisa. Bahkan siapapun yang ingin mencoba menandingi Al-Quran langsung rendah. Yang ingin menandingi Al-Quran langsung rendah, nggak bisa. Siapapun tidak bisa merendahkan Al-Quran. Ada orang-orang penyair hebat. Termasuk ada Musailamah Al-Kadzdzab ngaku Nabi. Datang ke Nabi Muhammad. Muhammad sekarang dunia bagi dua. Aku Nabi separuh ini, kamu Nabi separuh ini. Nabinya bekerja sama. Tidak, Nabi yang ada Nabi Muhammad. Musailamah Al-Kadzdzab waktu ada orang menghafal alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan indah kalimat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kisah kelahiran Nabi. Apakah tentang kisah bagaimana pasukan mamut, pasukan gajah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan kisah yang indah dan ada sejarahnya, ada maknanya. Musailamah mengatakan, "Na'am uhya ilayya." Aku juga mendapatkan wahyu tentang apa? Al-fil. Oh, katanya. Al-fil. Apa ya Musailamah wahyunya? Iya, aku semalam dapat wahyu dari Allah. Al-fil, surat Al-fil. Baca ya Musailamah. Al-fil, gajah. Ukurtumuhu tawil. Belalainya panjang. Al-fil wa ma adraka mal fil. Al-fil gajah. Tahukah kamu gajah? Kurtumuhu tawil. Belalainya panjang il tapi ketawa orang. Aneh. Lihat padahal dia penyair unggul. Handal. Penyair andalan. Dasar syairnya. Tapi di saat ingin menandingi Al-Qur'an jadi bahan tertawaan. Tapi memang kebohongan itu di kalangan perdukunan juga. Sama-sama pembohong itu juga pura-pura percaya biarpun tidak percaya. Ada Musailamah ditanya temannya, Musailamah Al-Kadzdzab yang mencoba menandingi Al-Quran. Hei temanku, gimana tentang wahyu yang turun kepadaku? Percaya tidak kamu? Tanya kepada temannya. Apa jawabannya? Ya Musailamah, aku pun tahu sebetulnya kamu itu tahu kalau aku tidak percaya. Jawabannya agak susah. Ya Musailamah, aku sebenarnya tahu kalau kamu itu sebenarnya tahu kalau aku tidak percaya kepadamu. Nggak perlu bertanya. Ini hanya basa-basi para dukun saja. Saling mendukung, seolah-olah saling hebat. Padahal sama-sama bohong. Nah, Nabi Muhammad dibuat Allah ummi, bukan seorang penyair. Kalau penyair orang akan berkata, oh Muhammad karena penyair, dia handal, hebat membuat syair. Bukan seorang penyair, tapi kalimatnya lebih agung daripada syair. Lebih agung daripada syair. Ciri pertama adalah ummi. Alladhi yajidunahu maktuban indahum. Dan itu kisah Nabi Muhammad dengan
saat melihat tanda-tanda Nabi Muhammad, iman. Makanya Abdullah bin Salam itu adalah pembesar mereka. Waktu mau masuk Islam itu ditanya oleh Nabi orang Yahudi, gimana Abdullah bin Salam pendapatmu? Abdullah bin Salam adalah sebaik-baik orang dari kami, dan anaknya orang terbaik di antara kami. Sanjungan. Cocok dibilang baik, kalau nggak cocok dibilang jelek. Padahal baru beberapa menit kemudian dibilang sebaik-baik kami. Lalu keluar Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar rasulullah, sejelek-jelek kami. Padahal ada di kitab suci mereka. Nah, maktuban indahum fit Taurati wal Injili. Kemudian ciri baginda Nabi adalah Nabi Muhammad ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkari, dan menghentikan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khabithat. Khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-khaba'ith ini khilaf di antara para ulama, apa makna at-thayyibat di sini? Thayyibat itu adalah thayyibat masalah kehalalan tadi. Apakah thayyibat muhallalat? Apakah thayyibat itu yang sesuai dengan fitrah manusia sehat? Maka perbedaan antara madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i sangat ketat urusan hal haramnya binatang yang halal dimakan. Adapun Imam Malik sangat enteng, sangat mudah di dalam urusan makanan binatang-binatang yang bisa dimakan. Perbedaan di antara madhab. Yang jelas ada halal dan ada haram. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlala. Dan Nabi akhir zaman itu akan yadha' itu meringankan, meletakkan, maksudnya kalau ada di pundak beban yudha' kalau kita meletakkan, yudha' diletakkan di atas pundak. Kalau yadha' kita meletakkan. Kalau ada beban di atas pundak lalu diletakkan di tanah, maka ringan. Nabi Muhammad membawa syariat yang ringan. Merubah hukuman-hukuman dari yang dahulu. Jadi kalau umat terdahulu, maka Abu Yasid Muhammad Al-Maliki menulis kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kemuliaan umat Nabi Muhammad diantaranya adalah di dalam tarikh tasyrik juga ada disebutkan banyak. Bahwa umat terdahulu itu, kalau Nabi Musa itu umat Nabi Musa yang tobat kemarin itu faqtulu anfusahum, saling bunuh-bunuh, tobatnya suruh bunuh-bunuhan. Allah. Bahkan kalau ada orang bermaksiat itu kelihatan di jidatnya, ngapain semalam. Tapi ini semua tidak ada bagi umat Nabi Muhammad, disembunyikan oleh Allah, ditutup oleh Allah kasih sayang karena Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu menghilangkan, membawa syariat yang mudah, indah, gampang. Jadi syariat-syariat yang berat untuk umat terdahulu itu dirubah. Yang merubah adalah Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Nabi Muhammad syariat yang mudah dan indah. Allati kanan alaihim, jadi hukuman-hukuman yang dahulu berat itu diringankan. Dan sifat yang lain falladzina amanu. Kemudian sifat orang-orang pendukungnya itu begini. Dari orang Yahudi dan Nasrani ada. Dari orang Yahudi dan Nasrani falladzina amanu bi, termasuk kita. Ini cirinya. Makanya kalau sudah benar mempercayai Nabi Muhammad, ada cirinya seperti ini. Kalau tadi ciri Nabi adalah ummi. Ceritanya disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Menjelaskan halal dan haram. Menjadikan sebab 5. Hukuman-hukuman yang berat akan dirubah jadi ringan. 5 sifat khusus bagi Nabi. Kemudian pengikutnya ada sifat. Kalau pengikut Nabi yang sejati, ini sifatnya. Dari orang Yahudi yang menerima Nabi Muhammad, orang Nasrani, menerima Nabi Muhammad, orang Arab Jahiliyah yang menerima Nabi Muhammad, dan kita yang menerima Nabi Muhammad ini. Falladzina amanu bihi, dan mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad itu ada cirinya. Wa'azzarahu, mengagungkan dan memuliakannya. Mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Termasuk yang beriman dari Nabi, dari umat dari Nabi terdahulu pun mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi pokoknya yang beriman Nabi Muhammad dari orang yang datang saat Nabi Muhammad tiba atau sebelumnya punya ciri khas yu'azziruhu. Orang Yahudi mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi sebelum Nabi Muhammad datang. Dan memang menanti-nanti, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu kalau mau perang, mereka itu ingin mendapatkan kemenangan, yastaftihuna,
minta kepada Allah agar dimenangkan dengan menyebut nama Nabi akhir zaman. Dan itu Nabi idaman, Nabi impi, Nabi yang dinanti-nanti. Beriman, azzaruh, muliakannya. Dan dimuliakan oleh umat terdahulu. Akan tapi setelah Nabi Muhammad datang, hasadan, ada hasad min indi anfusihim, dari diri mereka, sehingga mereka tidak bisa mengagungkan Nabi. Maka hati-hati di hari ini, jangan sampai kita tidak mengagungkan Nabi. Maka program yang luar biasa besar yang hadirkan para ulama, membiasakan kita untuk mengagungkan Nabi. Nabi agung sebelum Nabi terlahir, Nabi agung di saat Nabi terakhir. Bagaimana kelahiran Nabi, semesta menyambut semuanya. Dan Nabi agung saat mendapatkan wahyu. Dan yang menjadikan Nabi Muhammad agung bukan saja di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Ada sebagian orang berkata Nabi Muhammad mulia hanya karena setelah mendapatkan wahyu. Ini kurang ajar. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu seolah-olah tidak mulia dan tidak agung. Bukankah kisah bagaimana Bukhairah dan seterusnya, cerita tentang Adhallatul Ghamamatu yang ditutupi, dipayungi oleh mendung. Ini kan dimuliakan oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah dengan sifat-sifat mulia, digelari Al-Amin oleh masyarakat Arab. Muqaddimah hidayah, kasih sayang kepada umat Nabi itu adalah Nabi Muhammad dijadikan orang yang sangat amin, sangat jujur, sehingga kalau seandainya nanti ada berita dari Allah, mereka mudah percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sudah dikasih muqaddimah indah oleh Allah. Dari kecil Nabi Muhammad jujur. Maka di saat Nabi Muhammad membawa wahyu, ini adalah sudah punya muqaddimah, karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kasih sayang Allah lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah menerima Nabi Muhammad azzaruhu, sebelumnya ma'azzaruhu, maka yang tidak bisa mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, maka kropos imannya. Hati-hati. Makanya program merayakan kelahiran Nabi adalah salah satu program mengagungkan Nabi. Sebetulnya bukan hari kelahirannya, Nabi secara utuh, lahir batinnya, wahyu dan jasadnya kita muliakan. Jangan dianggap yang mulia adalah hanya wahyunya saja. Tidak, jasad Nabi mulia, sahabat Nabi muliakan jasad Nabi. Bagaimana sahabat Nabi itu berebut bekas air wudunya Nabi. Wakadu ayyaktatilu fi wadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba untuk mendapatkan percikan air wudunya Nabi, sampai seolah-olah hampir kayak mau berebut kuat. Bukan saja itu, sampai suatu yang dianggap rendah, dianggap jelek, menjijikkan bagi selain Nabi, tapi bagi Nabi tidak menjijikkan. Nabi tidak ada yang menjijikkan dari Nabi. Ludah dahak Nabi bagaimana? Dimuliakan oleh sahabat Nabi karena mereka mengerti keagungan Nabi. Sampai disebutkan dalam hadis sahih, "Tanakhaman khamatan ila wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhah." Baginda Nabi Muhammad tidak membuang satu dahak kecuali sudah ditangkap oleh sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajah mereka. Apa itu dahak yang harus dibuang? Ya, dahakmu, dahakku adalah jelek, kotor, tapi dahak baginda Nabi adalah agung dan mulia. Nabi adalah agung, Nabi mulia. Azzaruh, maka ciri yang selamat adalah azzar, memuliakan Nabi. Wa nasaruh, membela Nabi. Membela Nabi, Nabi tidak minta Anda bela. Tapi kita membela Nabi. Yang membela Nabi adalah Allah. Tapi kita perlu membela Nabi agar kita diaku oleh Allah, oleh Nabi. Maka jangan sampai berkata Nabi Muhammad itu sudah dimuliakan Allah. Ngapain kita bela-bela, percuma. Kan yang membela Allah. Ini kalimat sombong, kalimat bohong, kalimat bodoh. Itu kok jadi pembela Al-Quran? Bukankah Allah sudah menjaga Al-Quran kok jadi pembela Al-Quran? Oh enggak. Kita membela Al-Quran karena kita ingin selamat. Makanya kita bangkit membela Al-Quran di saat ada yang menodai Al-Quran. Ada yang mencaci Nabi, kita marah karena kita ingin selamat. Kalau kita tidak membela, sudah dibela Allah memang. Cuman kalau pengen selamat, membelalah. Makna intan surullah yansurkum, membela Allah, Allah akan bela kita. Membela Allah. Lalu apa kata mereka yang sombong itu? Allah kok dibela? Bukan maknanya apa? Kalau kita berbuat baik dalam segala urusan yang ada hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurkum. Wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. Kemudian orang itu mengagungkan Nabi, membantu Nabi. Muqaddimah mudah mengikuti. Lihat, setelah itu apa? Wattaba'un nura, mudah bagi mereka mengikuti. Jadi ada orang mengikuti Nabi itu atas dasar ya karena sebuah kepentingan. Kenapa kok sering ke masjid? Hanya karena dia nyalonkan jadi RT misalnya. Lah kok jadi sering ke pondok? Ya karena dia, itu kan kepentingan mau jual Nabi.
Tapi kita tidak boleh prasangka buruk. Wah, gara-gara mau nyalonkan DPR lalu ke masjid. Oh, enggak boleh konsi. Cuman Nabi itu mahal, sering dijual sama orang. Agama itu mahal. Jauh-jauh dari masa pemilihan apa itu pada sepi masjid pondok, tapi giliran dekat ini pada datang. Alhamdulillah masih datang ke masjid. Kita tidak boleh suudzon juga. Atau maknanya apa? Ada orang yang ikuti Nabi tapi bukan karena ingin mengagungkan Nabi, tapi mengagungkan dirinya. Ada orang yang mengagungkan Nabi seolah-olah tapi bukan mengagungkan Nabi, tapi muliakan dirinya. Wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Maka kalau sudah muqaddimahnya dia bisa mengagungkan Nabi. Abu Jahal tidak bisa mengagungkan Nabi, maka tidak bisa beriman. Maka upaya untuk mengagungkan Nabi, sebut kisah Nabi. Kalau sudah ada kekaguman kepada Nabi, mendengar cerita tentang Nabi, sangat mudah di saat mendapatkan seruan keimanan. Tapi kalau sudah tidak ada kagum, susah iman. Wattaba'u, dan mengikuti an-nura, cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Siapakah mereka itu? Dari orang Yahudi dan Nasrani, dari orang Arab, kaum kafir Quraisy, dan siapapun dari manusia-manusia penjuru dunia, nyembah apapun dia pada asalnya, jika kemudian mereka itu adalah menjadi orang yang azzaruhu wa nasaruhu, membela Nabi, menjaga Nabi, mengagungkan Nabi, kemudian mengikuti Al-Quran, siapapun mereka, dari latar belakang apapun mereka, penjahat nomor satu, paling jahat, nyembah apa saja, pada akhirnya pun ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Dengan ciri pengagungan kepada Nabi, membela Nabi, mengikuti Nabi. Mengagungkan Nabi, membela Nabi, mengikuti Nabi. Dan jika mengagungkan lalu membela Nabi, akan muncul kecintaan. Dari cinta itulah orang mudah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.